Halo, sahabat wartakotalive.com, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Randy Rutaputra, selaku reporter wartakotalive.com. Saat ini, saya ingin wawancara eksklusif bersama Kasih-Op Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, yakni dengan Bapak Gatot Sulaiman. Halo Pak, siap? Selamat siang. Siang Pak, Ya. siap Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Ya alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Modal utama kita sehat. Sehat, Ya, alhamdulillah. betul. Oke, Pak Gatot, terkait ngobrol-ngobrol terkait damkar ya Pak ya? Ya, siap. Pemadam kebakaran. Pak, kalau Bapak sendiri nih Pak, jadi seorang pemadam kebakaran ini sudah sejak berapa lama sih Pak? Saya jadi pemadam kebakaran itu baru ya, baru 32 tahun. Baru 32 tahun itu baru loh. Ya, baru 32 tahun dari sejak bulan November tahun 90. Tahun 90-an Pak. Selepas sekolah ya, setelah langsung ada pemasukan damkar, langsung saya ikut. Alhamdulillah lolos. Lolos, alhamdulillah. Pak, berarti emang masuk damkar itu keinginan Bapak pribadi atau memang dari basicnya juga keluarga seorang? Kalau basicnya memang orang tua saya dulu damkar juga. Ayah? Ayah saya, orang tua saya damkar juga. Ya beliau masukkan sekitar tahun 73. Nah, memang orang tua saya seorang pasukan yang paling bawah, yang paling kecil lah kasih gitu loh. Oke. Nah, di situ saya juga waktu sekolah juga punya berangan-angan, punya cita-cita mau jadi damkar karena melihat orang tua saya bekerja, menolong orang waktu saat banjir maupun kebakaran, di situ terpanggil. Oke. Makanya tahun 90 saat ada lamaran, lowongan dibuka, ya saya ikut mendaftar. Tanpa ibaratnya ada background orang tua saya ya, Iya. saya ikut daftar dengan sendirinya. Alhamdulillah secara tes keseluruhan, tes fisik maupun tes tulisnya, alhamdulillah bisa lolos. Bisa lolos, oke. Berarti Bapak basicnya dulu SMK tuh Pak? Seingat Bapak Dulu saya masuk ke damkar dibuka waktu itu dengan jasa SMP. SMP? Oh, syaratnya SMP pada Iya saat itu betul, Pak? sekolah SMP. Waktu itu saya masih sekolah di kelas 3 SMA. 3 SMA? SMA, saya langsung ikut melamar dengan ijazah SMP yang saya miliki karena usia juga sudah mencukupi. Waktu itu saya sekitar 19 tahun. Akhirnya saya ikut dengan ijazah SMP, namun sekolah tetap saya luluskan juga. Gitu. Iya. Oh, berarti dulu syaratnya ada SMP Pak ya? Ada damkar dulu Pak ya? SMP karena memang pure untuk pasukan. Oh, pure untuk pasukan? Betul. Yang membedakan itu kalau damkar sendiri ada pangkatnya gitu nggak sih Pak? Kayak misalnya polisi, tentara gitu, ada nggak Ya pangkat? kalau pangkat sama dengan pegawai negeri sipil lainnya. Ya golongan SMP berarti pas masuk dia akan jadi memiliki pangkat kurang seperti 1B. 1B? Iya paling rendah. Oh, itu sangat 1B pangkat 1B pertama? dulu saya baru masuk udah 1B. Oh. Di atasnya itu satu ada apa lagi Pak? Terus ada 1B, 1C, 1D, baru golongan 2. Golongan 2? Ya, 2A kalau di polisian tentara sersan lah. Oh, sersan. Ya, terus sersan 1, sersan 2, sersan kepala, sersan mayor, baru masuk ke perwira. Perwira. Oke, baik. Habis dari itu baru yang paling tinggi apa tuh Pak? Ya, yang itu nanti pembina kan gitu. Pembina? Iya. Oke. Jadi sahabat warga kota, kalau misalnya damkar itu juga ada pangkatnya tadi, ya kan ya Pak ya? Iya. Siap. Pak, nih kalau cerita tentang damkar nih Pak, kalau tepatnya khususnya di Jakarta Timur nih Pak. Iya. Beberapa waktu belakangan ini kan kerap kali ditemukan kejadian-kejadian yang tanda kutip tuh viral Pak, aksi damkar ini Pak. Iya. Beberapa waktu lalu saya juga pernah baca artikel ini, anggota damkar menyelamatkan bola voli di BKT. Begitu. Nah, terus beberapa waktu lalu juga aksi heroik juga dari damkar yang menyelamatkan bayi yang terjebak banjir Pak di Bidara Cina waktu itu. Nah, sebenarnya nih Pak, damkar itu tugasnya memadamkan api doang atau gimana sih Pak gitu Pak? Iya. Sampai gini-gini tuh disikat juga gitu. Betul. Kalau bilang kok pemadam kebakaran semua pekerjaan dihantam. Iya. Ya, bukan dihantam artinya kita karena sudah jadi panggilan ya pemadam kebakaran ini, jadi kita apalagi sekarang nih ya pemadam kebakaran sudah jadi nomenklaturnya adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi kebakaran dan penyelamatan segala kebutuhan manusia warga Jakarta terutama apabila butuh yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh warga minta bantuan pemadam, kita siap. Ibaratnya kalau dibilang mau tidak mau suka tidak suka kita harus hadirkan negara di masyarakat seperti itu. Ya dulu memang sudah ada waktu zaman ayah saya dulu damkar dari tahun sebelum ada nomenklatur yang baru.
kita sudah banjir ya turun. Betul. Udah hal yang biasa. Dulu saya baru masuk saja tahun 90-an itu harus mengambil korban di dalam sumur. Iya. Sudah kita jalankan. Apalagi kalau sekarang udah multifungsi jadinya. Multifungsi ya. Multifungsi. Ya sarang tawon, Iya. ular, bahkan buaya pun kita pernah ambil. Pak? Iya. Nangkep buaya, Pak? Tangkap buaya yang ukurannya 4 meter di Cipayung ya, daerah Cipayung. Alhamdulillah dengan kehati-hatian, dengan APD kita yang lengkap, kita bisa mengevakuasi itu buaya dari tempatnya itu seperti empang, kita bawa ke tempat yang benar-benar bisa aman. Aman. Oh, berarti tidak hanya memadamkan api aja, Pak. Tadi Betul. penyelamatan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Betul. Penyelamatan hal apapun itu, Pak. Apa saja, gitu. Oke, baik. Pak, Pak, apa? kucing, orang terjepit, Iya. cincin. Yang sekarang kalau cincin udah sehari bisa puluhan. Cincin itu apa, Pak, maksudnya, Pak? Ya mereka pakai cincin, Hah? ya tahu dengan waktunya akhirnya dia cincin susu untuk dilepas. Oh, nyangkut. Nah, akhirnya jadi bengkak kan? Iya. Jadi bengkak. Saat pergi ke dokter ke rumah sakit, dokter bilang kalau ini ke saya ke rumah sakit ini harus diamputasi. Oh. Kan seperti itu, karena Iya, iya. dia tuh sudah nyanyi lah, karena udah jadi koreng. Ya. Nah, disarankan sama dokter kalau tidak mau diamputasi silakan datang ke pemadam kebakaran, minta tolong pemadam kebakaran bisa dilepas. Oh. Akhirnya kita potong, potong cincinnya. Cincinnya bukan tangannya. Waduh. Berarti dokter juga kadang suka ngusulin gitu ya, Pak? Betul. Ya? Oh, berarti sekarang ada jalur lain selain apa dari dokter, dari Iya, damkar. betul. Wih, mantap sekali sahabat warta kota. Terus Pak, nih Pak, kalau kayak gitu tuh berarti ada pelajaran khususnya ya, Pak ya? Maksudnya terapan kayak teori khususnya gitu, Iya. ada prakteknya. Itu namanya apa Pak kalau kayak gitu, Pak, penyelamatan gitu? Ya awal muasalnya ya warga minta tolong ke damkar ini ya, seperti awal di Jakarta Timur mendapat pasien korban Ya. yang cincinnya tidak bisa dilepas dengan tangan bengkak. Kita waktu itu belum ada gambaran bagaimana mengevakuasi cincin di jari. Pertama kali itu, Pak? Pertama kali. Terus, Pak? Akhirnya anggota dengan segala improvisasi, akhirnya kita peralatan belum ada, anggota yang mengatakan saya di rumah ada gerinda mini. Akhirnya diizinkan pulang untuk mengambil, kita kerjakan dengan perlahan-lahan, walaupun dengan lama, Iya. ya kan? Alhamdulillah bisa dilepas. Nah sejak itu viral. Viral. Saat itu viral, barulah kita secara swadaya, Iya. ibaratnya dengan mengocek kantong anggota patungan untuk membeli alat itu. Setelah itu viral, akhirnya banyaklah masyarakat yang cincin tidak bisa lepas datang dari Tangerang, dari Bekasi, awalnya seperti itu. Banyak permintaan-permintaan itu. Tapi kita tetap layani. Kita tidak memandang dari wilayah mana, Betul. siapa dia. Artinya yang datang minta bantuan, kita bantu. Luar biasa. Dan itu gratis, Pak, tentunya, Pak? Insya Allah gratis, tidak ada pungut biaya apapun. Mantap sekali. Damkar. Jadi itu berasal dari improvisasi berarti, Pak? Iya. Improvisasi dari Biasanya anggota. dan ibaratnya ketelatenan sama kemauan daripada petugas, kita harus bisa. Ya, alhamdulillah kita tetap dengan penuh kehati-hatian. Nah setelah ini berkembang, akhirnya dibuatlah di Pusdik. Di Pusdik sana dibuat Diklat Rescue yang menangani cincin dan sebagainya dengan ibaratnya dengan segala analisa, akhirnya menjadi suatu baku SOP untuk pelaksanaan di lapangan. Oke, berarti satuannya namanya rescue, Pak? Iya. Oh, satuannya namanya rescue. Oke, baik. Pak, nih menarik nih, Pak. Kalau misalnya dari hal ini, Pak, ada nggak sih, Pak, yang berkesan banget dari Pak Gatot sendiri melihat hal ini kan unik ya, tiba-tiba ada Iya. cincin, terus menyelamatkan buaya, Iya. gitu, terus menyelamatkan anak kucing gitu. Yang paling berkesan yang Bapak kayak tidak teringat banget, ada nggak sih, Pak, hal-hal seputar ini, Pak, gitu? Ya kalau yang saya teringat waktu itu saya sendiri ya, Iya. saya waktu tahun 90-an itu saya pada tengah malam tuh jam 1 diminta oleh warga di daerah Condet untuk mengevakuasi orang korban yang jatuh ke dalam sumur. Kedalamannya kurang lebih 12 meter. 12 meter. Itu sumur yang sudah tidak dipakai lagi, Ada berapa tapi memang masih ada airnya. Akhirnya waktu itu kita peralatan dengan segala keterbatasan. Ya. Hanya ada besi 400 saja, ya kan? Tripod kita belum punya. Akhirnya di tempat yang cukup lumayan sempit di dalam rumah, di dapur lah, kasar di kamar mandi masih ada sumur. Kita harus masuk. Akhirnya di situ saya masuk. Alhamdulillah saya masuk. Kita turun dengan menggendong besi 400 ke dalam sumur dalam 12 meter. Ternyata memang korban sudah 810 meninggal dunia. Oh, Akhirnya oke. kita bantu. Akhirnya
dengan SOP kita petugas harus diselamatkan dulu, setelah petugas baru si korbannya. Gitu. Itu paling berkesan saya pertama kali saya masuk dalam sumur yang menolong korban itu, kan gitu. Ya apalagi yang di Klender juga pernah. Saat itu ada apa ya namanya? Tower yang akan dibangun pasar, jadi ada tengah pasar. Itu mau dirubuhkan. Iya. Nah, saat proses dirubuhkan, itu ada tukang di atas tertimpa puingnya sampai meninggal dunia di atas. Nah, sedangkan tower itu di dalamnya tangganya sudah rapuh. Iya. Sudah rapuh. Kita sampai di atas. Gimana? Nah, ada kita berdua dengan kawan saya waktu itu Pak Suparman, saya naik ke atas dengan membawa tali. Kita naik ke atas, kita lihat situasinya seperti itu. Untuk lewat jalur bawah di dalam nggak mungkin kan. Mau nggak mau harus diluncurkan lewat tali ke bawah. Cara lain, ya. Betul. Kita buat juruan ke bawah. Akhirnya kita lempar tali ke bawah. Kita dorong dengan menggunakan peralatan di atas adanya. Alhamdulillah itu korban bisa sampai di bawah. Langsung diamankan oleh personel yang lainnya, dibawa langsung ke rumah sakit. Itu penontonnya banyak banget karena itu di tengah-tengah pasar. Penonton semua lantai penuh. Masya Allah. Berarti itu perjuangan banget ya Pak ya? Itu nggak berkesan banget ya Pak? Ya terngiang lah kasarnya waktu kita turunkan itu korban bisa turun ke bawah. Betul. Itu pasar yang mengelilingi pasar di atas 1, 2, 3 itu tepuk riuhnya luar biasa. Ada crowd sendiri kayak makan berhasil gitu ya Pak ya? Ya jadi kita bangga bisa membantu warga yang tadinya sulit untuk diturunkan lewat manual, akhirnya kita lewat tali. Oke, baik. Yang sumur juga tadi ya Pak? Iya sumur. Itu Bapak, di benak Bapak tuh pikirannya apa Pak? Ketika waktu turun Pak, itu kan 12 meter dalam Pak. Terus pasti engep kan? Sumur itu kan Pak? Itu gimana Pak? Dipikir Bapak itu apa? Di dalam saya ibaratnya di situ kita akan, saya juga akan seperti dia, artinya seperti dia akan mati juga, ya kan? Disitulah saya hanya berdua dengan si mayat kita ikatkan, dan mati kita gini, waduh, saya jam 1 malam masih bekerja seperti di sini pemadam kebakaran, ya. Kalau kita mengingat flashback ke rumah, anak istri pada tidur pulas, ya, orang-orang pada tidur pulas, tapi pemadam kebakaran diam itu sedang bekerja berjibaku untuk mengevakuasi mayat kan gitu. Di situ juga ada arti, tapi alhamdulillah yang kita bismillah akhirnya korban bisa kita ambil naik ke atas. Luar biasa, 12 meter itu dalam loh Pak. Lumayan. Apalagi engep kan pasti Pak ya? Betul banget. Pak, itu salah satu, nih sahabat Warta Kota ya, perlu diketahui, itu salah satu alasan saya kenapa saya tuh canggung dan mau ngabarin Bapak untuk bertemu itu karena takut waktunya susah gitu kan Pak ya. Karena Bapak ini kalau waktu libur apa gimana tetap bekerja, bener Pak ya? Iya. Saya waktu berarti tidak ada libur ya. itu makanya. Sabtu dan Minggu pohon lebaran ya saya dapat perintah dari kepala dinas dari Pak Kasudin juga dibantu untuk pengendalian di kebakaran dan penyelamatan. Nah, jadi saya sedikit banyak harus standby. Tidak bisa keluar kota. Pakai berleha-leha gitu. Sabtu Minggu kalau memang kejadian cukup besar yang harus saya turun. Demikian. Jadi artinya kalau saya mau keluar kota pun, ya saya kan punya keluarga juga. Saya harus mengajak keluarga libur. Saya harus telepon kepala dinas, harus telepon Kak Sudin. Saya minta izin. Hari ini saya di keluar kota dan karena saya mau ngajak keluarga. Alhamdulillah beliau mengizinkan, saya berangkat. Hati-hati berkata, Bismillah Pak. Tapi ini yang menarik ya Pak. Tadi sahabat Warta Kota tadi saya juga sempat ngobrol sama Bapak ya Pak. Terkait sedikit. Ada pengalaman yang ini unik banget teman-teman ya. Jadi Bapak tuh pernah satu hari Bapak lagi sama istri ya Pak. Jadi tiba-tiba ada kebakaran terus Bapak langsung turun ke TKP sama istri. Itu bener Pak? Iya. Itu bukannya satu kali ya? Sering. Sering. Bahkan waktu itu saya sedang ada acara arisan keluarga di daerah Bekasi, ya kan. Terus ada kebakaran yang cukup besar di Jakarta di daerah Kalimalang waktu itu. Saya padahal baru sampai 15 menit duduk dengan istri dengan keluarga. Sedang kita sedang bincang-bincang, ternyata ada laporan dengar di radio ada kebakaran yang cukup besar. Langsung saya anak dan istri saya ajak semuanya sekalian pulang, maksud saya gitu loh. Akhirnya pulang dengan kondisi itu, akhirnya istri semua pada di belakang, istri anak-anak pada di belakang semua. Ikut semua itu Pak? Ikut semua, karena saya kan lagi ada arisan keluarga. Pada duduk di belakang semua, nggak ada yang berani di depan di samping saya. Karena apa? Saya harus mengejar ke TKP. Namun tetap saya
mendahulukan keselamatan. Betul. Kecepatan boleh, tapi keselamatan lagi saya bawa keluarga. Kan Iya. gitu. Alhamdulillah sampai di TKP. Sampai TKP setelah itu ya pulang lagi kan gitu. Oke, berarti itu benar sahabat warta kota. Pak Gatot ini kerap kali kalau misalnya ada sesuatu yang urgent itu, walaupun ada kumpul keluarga tetap utamakan Iya. kerjaan itu ya Pak ya? Betul. Ya ibaratnya dinas ini jadi istri kedua saya kan gitu. Istri kedua Bapak. Mau tidak mau saya harus loyal kepada pimpinan kan Ya. gitu. Loyal kepada pimpinan, kepada ya dari Pemprov DKI, dari kepala dinas, Kasudin saya loyal. Jadi ibaratnya kalau bisa Pak Kasudin saya, kepala dinas saya nggak capek harus ke TKP. Oh. Cukup dengan saya TKP sudah tuntas kan Iya, gitu. gitu. Tapi semuanya juga berkat kerja tim ya. Ya. Artinya tim yang sangat itu tiket, mereka dengan sigapnya, dengan semangatnya, akhirnya semua pekerjaan-pekerjaan di lapangan dapat dituntaskan dengan baik, Baik. dengan selamat. Siap. Pak, berarti kalau kayak gitu menjadikan banget ya Pak ya? Kalau misalnya waktu lebaran kayak gitu tiba-tiba ada amit-amit ya Pak ya, suatu hal yang Iya. urgent gitu Bapak harus turun juga tuh Pak ya? Walaupun Betul. lagi kumpul warga kayak Iya. gitu Pak. Pernah ada pengalaman gitu Pak? Lagi lebaran atau gimana Pak? Ya pernah juga karena kita lagi ada acara yang sifatnya mau pas kumpul keluarga Oh. gitu. Saya harus turun ya turun. Bahkan saya di saat banjir pun Ya. waktu itu waktu di Kampung Pulo. Oh, Kampung Pulo ya? Yang banjir sampai di jalan aja sudah 1,5 meter. Itu 4 hari saya nggak pulang. Oh iya Pak. Iya, saya harus di tempat situ. Biasa. Ya karena Biasa. saya harus bisa mengendalikan personil, saya harus bisa memastikan. Sebab perintah kepala dinas saat ini juga sudah mengatakan kepala dinas, pastikan anggota selamat dalam TKP. Itu saya harus memastikan itu. Saya tidak mau dengan kecerobohan personil sehingga ada insiden yang nggak baik. Ya. Tapi saya berusaha meredam emosi teman-teman yang di lapangan. Ya, kita saling mengingatkan lah, gitu. Biar selamat lah, biar pulang keluarga masih senang, kan Iya. gitu. Tapi kayak gitu gimana Pak? Ngingetin ke istri Pak, apalagi kan ditinggal gitu, tapi ngingetin apa namanya, kayak ngasih perhatian ke istri gitu buat ngasih pengertian kalau kerjaan Bapak kayak gini, itu gimana Pak? Berat nggak sih Pak awalnya Pak? Ya kalau istri, alhamdulillah ya, dia sudah tahu pekerjaan saya. Oh, Dia tahu, karena dia juga anak pemadam kebakaran. jadi udah tahu. ya, Pak? Notabene saya dulu di komplek ya, rumah nggak terlalu jauh, kurang lebih dulu satu rumah satu jejer itu satu daerah itu kurang lebih 11. Oh, Saya di nomor 8, di situ nomor 1. pada saat itu. Iya. Ya dulu ya mertua saya ya orang tua dan istri kepala kombi dulu. Apa? Kepala kompi. Kepala kombi. Oke. Kalau orang bilang singa, gua ala kentapun kan gitu. Tapi saya orang dibilang hebat, Coba tuh, Pak. berani lawan singa. Bisa mengambil anak Bisa, singanya iya, kan iya, gitu iya. saya. Ya itu karena kan ya karena saya bukannya cuman mendekati cuman sekedar aja, tapi memang saya membuat keseriusan. Alhamdulillah. Istri juga ada sampai saat ini mengerti banget pekerjaan saya. Waduh. Bahkan radio komunikasi saya ini HT. Hmm. Saya megang HT. Itu nggak pernah berhenti, nggak pernah saya matikan dalam 24 jam. Oh, itu bener Pak, 24 Iya. jam Pak, walaupun Bapak Ini juga radio, lagi- walaupun ini saya taruh di kamar. di rumah itu tetap Iya, di-on-in Pak? saya on terus. Handphone biasa. semua tidak jauh dari saya. Artinya saya suatu saat ditelepon oleh pimpinan, saya harus sigap. Sigap. Apapun perintahnya saya harus jalankan, kan gitu. Radio, walaupun tengah malam berisik ada kebakaran, nggak masalah saya. Istri saya udah kebal. Udah kebal ya Pak ya? Udah kebal. Juga udah kebal. Jadi artinya udah mengerti lah. Iya. Jadi saya tengah malam, bakar jam 1, jam 2. Saya harus keluar, ya paling istri hanya membukakan pintu, mengunci lagi, saya berangkat langsung ke TKP. Keluar kendaraan. Pasti izin saat itu juga Pak Iya, ya? Luar biasa. Luar biasa ini, sahabat Warta Kota. Jadi memang apa namanya, walaupun beraktivitas, tanggung jawab juga harus mengorbankan waktu Iya. dengan keluarga, itu udah tanggung jawab dari damkar kan Pak. Pak, tapi saya mau nanya nih Pak, yang ini pertanyaan lebih spesifik ke damkar secara Iya. keseluruhan Pak. Kan kalau damkar sendiri kan setiap tahun itu saya ketahui tidak membuka lowongan ya Pak ya? Setiap Betul. tahun ya? Tidak Betul. rutin kasarnya. Tidak Pak? rutin. Nah, berbeda dengan mungkin TNI Polri yang setiap tahun Iya. rutin pembukaan seperti itu. Itu ada ini nggak sih Pak dari damkar sendiri ada kekurangan personil gitu nggak sih Pak? Apalagi kan mungkin beberapa kasus seperti contoh yang kemarin di Jakarta Timur itu kan ada beberapa waktu lalu Pasar Gembrong ya Pak ya? Iya. Itu kan luar biasa kebakarannya, mungkin ada beberapa damkar dari beberapa wilayah, Iya. nggak hanya di Jaktim turun ke lapangan. Itu gimana Pak nanggepin soal personil itu, apa ada kekurangan nggak sih Pak atau gimana Pak? Monggo Pak. Ya memang
waktu di saya dulu saya terakhir tahun 90, tahun 90 selesai, terus ada pemasukan lagi tahun 2004, Ya. terus masukan lagi di tahun 95 sampai tahun 2005 ada. Nah, terakhir masukan itu dengan petugas yang PJLP ya, yang anak muda ini tahun 17, 18, 19. Selama 3 tahun berturut-turut memang kita dapat penerimaan. Oke. Namun itu memang kurang signifikan, nggak banyak lah. Ya, satu sudin hanya kebagian sekitar 130 orang, bahkan 300 orang. Hanya itu aja penambahannya. Nah, dari tahun 2019 sampai sekarang kita memang Kepala Dinas sudah berusaha mengajukan. Namun belum ada realisasinya. Ya, namun ya, kami di lapangan harus mensikapi itu. Tidak bisa karena kekurangan personil, pelayanan pada masyarakat kendor. Tidak. Tetap pelayanan tetap kita utamakan kepada masyarakat. Itu merupakan janji kita semua ya. Ibaratnya udah pelayanan yang optimal pada masyarakat itu udah harga mati. Wah. Ibaratnya gitu. Ya. Pelayanan optimal, disiplin itu kita udah harga mati. Mau tidak mau harus turun. Walaupun itu dengan kondisi personil yang minim. Karena minimnya sekarang ini Mas. Pemadam kebakaran dituntut oleh pemekaran daripada pos-pos. Oke. Ya, satu kelurahan kan di dalam suatu peraturan perundang-undangan, satu kelurahan satu pos. Oke. Nah, kita setiap tahun tuh ada penambahan pos 2, 3. Sedangkan penambahan satu pos aja kita membentuk 3 regu baru. ABC. Ya. Dengan di situ ada komposisi personil juga. Betul. Nggak mau komposisi personil itu kan berarti ada anggota-anggota yang lainnya PJLP yang baru. Nah, itu tidak ada, kita ambil satu. Akhirnya satu regu sekarang kata hanya ada tinggal 3 orang. Gitu loh. Jadi kalau mereka sakit ya kita improvisasinya di suite diputar gitu personil. Dari yang lainnya iya, juga. betul. Ya. Ada 3 orang, 4 orang. Karena memang dengan minimnya, namun kita tidak mengurangi, tidak mengendorkan daripada pelayanan pada masyarakat. Itu harus berjalan. Negara harus berjalan ya gitu. Seperti slogannya Yuda Brahma Jaya itu Betul. ya, Pak ya. Kata kita walaupun pantang pulang sebelum padam, Iya. pantang pulang sebelum evakuasi selesai, itu kita memang kita canangkan terus. Dan satu lagi, semua pelayanan di pemadam kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan gratis, tidak pungut biaya apapun. Oh, itu perlu diingat ya. Iya, Perlu diingat. gratis. Oke. Pak, tadi balik lagi Pak ke hal yang soal kuota dan SDM itu Pak. Iya. Emang pada dasarnya kalau satu pos itu standarisasinya berapa sih Pak? Standarisasi dari pos atau unit satu unit itu 6 orang. 6 orang. 6 orang. Di -3 ya Pak itu? -3, ada -2, -3 gitu. Makanya ya, tapi tetap terus berjalan kan, mau Ya. tidak mau. Pelayanan kita banyak. Kita sosialisasi masyarakat juga. Pelayanan anggota pemadam kebakaran semua yang ada di pos-posan itu sudah multi semuanya. Oke, baik. Multi talenta lah kasarnya gitu loh. Iya. Artinya tengah malam ada telepon, ada evakuasi ular, pos yang terdekat agar meluncur. Iya. Karena dengan upaya dia pakai motor berdua, ada evakuasi ular, satu nunggu pos. Iya. Kalau nanti ada kebakaran nggak tinggal panggil, balik lagi ke pos, berangkat. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kita benar-benar di lapangan tuh improvisasi personil lah. Iya, iya. Berarti Bapak juga pada dasarnya walaupun emang itu kurang, jadi Bapak harus bertanggung jawab ya, namanya juga Betul. tugas kan ya Pak Iya. ya. Tapi di sisi lain juga tidak memungkinkan ya, memang butuh juga personil soal itu ya Pak ya. Sangat butuh. Sangat butuh ya Iya. Pak. Pak, tapi selain itu Pak, kalau misalnya nih soal unit Pak, Iya. kayak misalnya fasilitas dari Damkar sendiri, khusus di Jakarta Timur gitu, ini memadai nggak sih Pak pada dasarnya sih Pak? Kalau unit kita sekarang sudah cukup memadai. Memadai kalau ya, unit ya. untuk apalagi kepala dinas yang sekarang nih Pak Satriadi itu sangat-sangat komit sekali terhadap APD. Beliau terus melengkapi APD satu demi satu. Jadi semua anggota dari kaki, sepatu sampai dengan kepala semua kita selamatkan personil. Beliau yang benar-benar menggaungkan tidak mau anggotanya masuk ke dalam tapi tidak menggunakan APD. PD. Gitu. Sampai respirator beliau juga sudah mengharuskan. Jadi beliau langsung mengadakan respirator. Karena apa? Kalau kita masuk ke dalam suatu bangunan yang terbakar dengan paparan asap yang tinggi, anggota menghisap, ya kan? Kita tidak pakai respirator, akhirnya apa? Sekian tahun kemudian nanti akan baru terlihat Oke. di paru-parunya. Di paru-parunya, iya. Makanya itu saking beliau cinta kepada anggotanya, personil di lapangan, dibelilah respirator. Terobosan-terobosan beliau luar biasa. Sekarang kan beliau lagi, ini sebentar lagi sampai juga peralatan
untuk sarang tawon khusus, Iya. terus peralatan untuk evakuasi lainnya, penyelamatan. Oh, itu beda-beda ya, Pak ya? Beda-beda. Oh. Jadi beliau sudah benar-benar diklasterkan. Ini kebakaran, ini penyelamatan sarang Oh, tawon, oke. ini penyelamatan menyeluruh, seperti Siap, itu. siap, siap. Kalau mobil sekarang cukup karena setiap tahun kita mobil ada penambahan, Oh, kalau mobil. ada regenerasi lah. Regenerasi. Siap, Mobil siap, yang siap. udah sekiranya tua, yang sudah tidak layak pakai, ditaruh di bengkel. Oh, di bengkel. Oke. Oke, baik. Berarti secara keseluruhan emang yang dibutuhkan saat ini adalah personil apa ya? Dan Iya. diharapkan juga bisa ke depannya. Terus Pak, kalau misalnya dari Damkar Jakarta Timur ini sendiri Pak ya, ini total keseluruhan itu Pak, kalau bisa disuruh wilayah itu berapa sih Pak? Lebih kurang Pak? Kalau di pemadam kebakaran sendiri ada sekitar 800 personil, 800 personil? 850 personil. Oh, itu di seluruh wilayah Jakarta Timur Jakarta ini? Timur. Oke, baik. 850 personil, peserta pajak sekitar 60 orang, sekitar 60-70 orang. Terus sisa yang lainnya tuh dibagi 3 kompi, dibagi 3 shift. Dibagi 3 shift. Dengan 3 shift dengan komposisi pos sekarang ini kita sekitar 26 pos yang harus dijaga semuanya. Iya. Kan gitu. Terus ada sekitar 6 kantor sektor yang harus dijaga. Kalau di sektor itu mobil bisa 3 sampai 4 unit. Mobil yang seperti ini Pak? Iya, campur, ada mobil seperti ini pompa, ada Oh, mobil pompa. rescue, ada mobil quick response untuk penyedotan, dan yang lainnya ada ambulan. Sehingga personil mau tidak mau harus dihitung ulang Iya. oleh tim. Jadi paling satu unit pompa yang benar-benar harus mengawali ada yang 4, ada yang 3, yang 3 di ambulan, di quick response. Jadi tidak bisa full kita ke 6 karena memang personilnya masih minim. kurang. Oke. Penambahan pos terus. Penambahan pas terus, Iya. tapi penontonnya tidak Yang pensiun support. pasti. Iya benar. Belum yang sakit permanen gitu Oh, loh, iya. ya kan? Ada. Enggak, bukannya 850 sehat semua, tidak. Tidak. Ada Setiap beberapa. ini bulan tahun ini aja 21 orang pensiun. Tahun ini Pak? Iya, di Jakarta Timur. Buat tahun depan 20-an juga pensiun. Iya. Terus Oh. itu tergerus terus kan kita setiap tahunnya, Iya. berkurang terus. Jadi yang butuh banget ya Pak Betul. ya? Oke, baik Pak Gatot. Dan itu mungkin pertanyaan yang pungkas dari saya Pak terkait Iya. itu Pak. Dan baik Sobat Warta Kota, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan ngobrol bersama Pak Gatot Sulaiman selaku Kasih Ops Sudin Gul Karmat Jakarta Timur. Pak, untuk penutup nih Pak, ada nggak Pak 2 kata 3 kata Pak dari Damkar untuk masyarakat Pak? Monggo Pak, lihat kamera Pak. Ya, baik kepada seluruh masyarakat yang melihat acara ini, waspada terhadap segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang akan mengancam keluarga kita, bahkan kita pribadi di jalan maupun di rumah dari ancaman bahaya lainnya, termasuk kebakaran. Tetap berhati-hati penggunaan kompor gas, penggunaan listrik. Kita harus benar-benar berhati-hati, diminimalisir kita untuk terjadinya suatu bencana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Warta Kota. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan sampai bertemu di tayangan-tayangan lainnya bersama narasumber juga lainnya yang keren juga tentunya. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Gatot. Ya, sama-sama. Siapa? Jangan lupa subscribe ya.